kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Stefania Ngerwalu, NIM 2017-017041. Di sini saya akan menjelaskan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh E-Government, Unified Theory of Efficiency and Use of Technology atau disingkat dengan UTAUT, dengan model penggunaan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Studi kasus yang saya ambil pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. Masuk saja pada materinya. Yang pertama adalah Bab 1, pendahuluan latar belakang. Jadi, kepatuhan wajib pajak adalah perilaku dari seseorang wajib pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakannya dengan menggunakan hak perpajakannya yang berpatokan pada peraturan perundang-undang yang berlaku. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74/2011, sistem penilaian diri adalah sistem yang memberikan pembayar pajak dengan kesempatan untuk menghitung, mengurangi, dan melaporkan hutang pajak mereka. Dengan semakin meluasnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, muncul beberapa peluang untuk meningkatkan kegiatan pelayanan sektor publik dan berjalan efektif serta efisien. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan untuk mampu terus menggali potensi pemanfaatan teknologi saat ini. Di antaranya adalah transformasi pelaksanaan pemerintah melalui e-government dan UTAUT sendiri. Untuk e-government sendiri, penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah seperti web area web network atau disingkat dengan WAN, internet, dan sebagainya untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan usaha instansi pemerintah lainnya. Selanjutnya ada UTAUT. UTAUT di sini penggunaan teknologi penerimaan informasi menuju kepada pandangan terpadu. Jadi ada 5 pengembangan. Yang pertama, ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, dan kondisi yang memfasilitasi. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Di kajian teori ada teori yang menguatkan variabel-variabel di bawahnya. Yang pertama, Theory of Planet Behavior atau disingkat dengan TPB. Jadi dia ini memiliki beberapa tujuan dan manfaat. Antara lain, yang pertama, dia bisa memprediksi dan memahami pengaruh pada motivasi seseorang terhadap perilaku-perilaku yang bukan di bawah kendali atau kemauan pada diri sendiri. Kedua adalah kepatuhan wajib pajak. Dia menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan kebenarannya atau perundang-undang yang sudah berlaku. Kedua adalah e-government. Jadi e-government ini dia bisa membantu masyarakat dalam pelayanan atau dalam membantu pemerintah dalam membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Kalau Unified Theory of Efficiency atau disingkat dengan UTAUT, dia sendiri adalah penggunaan penerimaan teknologi terpadu yang mengembangkan 5 teknologi tadi. Yang pertama, hipotesis. Jadi H1, hipotesis 1, e-government berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis kedua, Unified Theory atau disingkat dengan UTAUT, dia berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak juga. Selanjutnya ada metode penelitian. Jadi sifat penelitian di sini yang digunakan dalam penelitian adalah kuantitatif, diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Keduanya ada definisi operasional dan indikator. Jadi ada 2, yang pertama identifikasi variabel dan definisi operasional. Selanjutnya adalah populasi sampel dan teknologi pengambilan sampel. Yang pertama adalah populasi. Jadi populasi di sini tidak diketahui jumlahnya. Yang dikaji oleh populasi penelitian adalah model penerimaan teknologi untuk memudahkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya di kantor. Untuk sampelnya, wajib pajak telah menggunakan e-filing di lingkungan kantor KPP Pratama Yogyakarta. Metode pengambilan sampel yang digunakan penelitian adalah konvensiensi sampling, yaitu metode pengambilan sampel yang dilakukan dengan memilih sampel secara bebas sehendak peneliti. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik accidental sampling, di mana pengambilan sampel berdasarkan siapa saja yang peneliti temui atau di mana sampel tersebut memenuhi karakteristik populasi sehingga dipandang cocok sebagai sumber data. Selanjutnya, sumber data dan metode pengumpulan data. Jadi kalau sumber datanya itu digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Yang untuk metode pengumpulan datanya itu peneliti ini merupakan fakta aktual, yaitu yang diperoleh dari kuesioner dari bentuk beberapa pertanyaan tertulis
menulis yang telah dirumuskan sebelumnya. Yang uji kualitas data. Uji kualitas data di sini sendiri ada dua. Yang pertama, uji validitas data. Yang dimaksud dengan uji validitas data ini, dia mengukur apakah pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner tersebut valid atau tidak. Untuk uji reliabilitas sendiri di sini dilakukan terhadap butir pertanyaan atau pertanyaan yang sudah valid.